Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bang Haji podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Al-Bantani ini kalau dalam ilmu nahwu waktu saya SD madrasah itu Al-Bantani itu ada alnya al-ma'rifat. Ni itu ada ya nisbat, artinya Kiai Haji Imaduddin itu berasal dari Banten. Al-Bantani asli Banten, Al-Bantani. Kalau saya misalnya dari Papuani mungkin kalau dari Papua Nugini ada apa kaitan ya Papua. Terus kalau ada keturunan Arab dari Yaman mungkin Al-Yamani. Jadi Habib ini Al-Yamani. Kembali ke podcast Bung Haji dengan Kiai Haji Imad. Kalau kemarin Bung Haji sudah podcast dengan Guru Gembul, setelah itu dengan Tamami Fanani siapa itu, terus Gus Rumail, dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu podcast duet maut antara Bung Haji dengan Masya Allah Kiai Haji Imaduddin. Podcast membahas terkait polemik nasab, dan dalam podcast ini yang berlangsung selama 1 jam, satu setengah jam ya, itu pada potongan video yang nanti kita akan lihat, Bung Haji mengatakan banyak oknum Habib yang melakukan arogansi oknum Habib. Artinya dalam pemikiran atau memori Bung Haji Roma Irama, sebagaimana podcast sebelumnya dengan dengan siapa, Guru Gembul ataupun Gus Rumail, itu Bung Haji Roma Irama punya kenangan arogansi Habib sejak muda. Dan dalam podcast Kiai Haji dengan Kiai Haji Imaduddin, kembali Bung Haji mengatakan ternyata Baklawi ini banyak oknum-oknumnya yang berlaku arogansi para oknum habaib. Masya Allah. Untuk potongan videonya kita coba putar sebentar. Antum membaca itu apa setelah melihat adanya satu arogansi yang dilakukan oknum-oknum? Betul. Apakah setelah itu, setelah membaca dulu baru melihat? Apakah melihat kemudian Anda meragukan? Antum meragukan itu? Itu dasar dulu. Kalau latar belakang beda. Latar belakang itu dasar daripada ya, itu tadi potongan podcast Bung Haji dengan Kiai Haji Imad. Beliau mengatakan arogansi oknum-oknum Habib. Artinya Bung Haji Roma Irama sebenarnya selama ini beliau resah dengan tindak laku atau perilaku oknum-oknum Habib yang sering muncul di media sosial. Puncaknya adalah kita tahulah Habib yang sering ceramah kontroversial, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif, dan Habib-Habib yang lainnya yang kita tahu doktrinnya luar biasa. Bukan hanya resah ya, melukai hati umat, tapi ajaran-ajarannya pun banyak dikumpas oleh para ahli, banyak yang menyimpang, banyak sekali. Mungkin bagi orang awam seperti saya ini adalah hal yang baru. Tapi kembali kepada Bung Haji Roma Irama setelah melakukan podcast terkait pembahasan polemik nasab ini akan terus bergulir ramai sekali ya, lebih dari 2 tahun, luar biasa. Dan itu tidak akan berhenti sebelum para sesepuh Habib atau semua Habib syukur-syukur meminta maaf atau minimal diam, karena sampai detik ini
secara langsung belum ada Habib yang meminta maaf. Kalau ada pun hanya 1-2 itu pun diabaikan. Kayak Habib dari Jawa Timur ada, Habib dari konon dari Kesultanan Mufti Kesultanan Ternate ada juga. Tetapi reaksi pribumi yang mengamini pendapat atau penelitian Kiai Haji Imaduddin itu banyak mengamini, bahkan termasuk saya orang kampung ya yang biasa seperti ini katanya, ini juga merasakan keresahan yang sama yang dialami Kiai Haji Imad dan pendukung-pendukungnya serta orang-orang yang ada di sekitar Kiai Haji Imad. Ini akan terus bergulir meluncur seperti bola salju ya, karena bukan yang dilakukan para habaib ini memberi contoh yang baik, tetapi justru sebaliknya, mereka banyak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Sebut saja Habib Bakar itu dalam ceramahnya yang menyerang secara membabi buta dengan Bung Haji Roma Irama. Padahal kalau kita tahu podcast Bung Haji Roma Irama dari dulu Gembul, Gus Rumel, bahkan sekarang itu tidak ada satupun kebencian yang tersirat dalam Bung Haji Roma Irama. Ini murni adalah ilmiah. Kalau mereka punya data, punya fakta, punya analisa ilmiah untuk menangkis, mengkanter daripada penelitian atau data-data yang disampaikan Kiai Haji Imad, mereka punya ya sampaikan, bukan dengan cacian, makian. Ya itulah watak-watak yang mungkin gini, ya saya sebagai orang awam, sebagai secara histori Habib-Habib ini kan yang bawa Belanda, jadi dia tidak bisa menyatu dengan masyarakat, dia tidak membumi, ajarannya tidak membumi. Berbeda dengan keturunan Nabi yang dari jalur Walu Songo, mereka membumi dengan akulturasi budaya yang mereka bisa beradaptasi, menyesuaikan. Bahkan Wali Songo melebur. Nah, tidak ada sekat, tidak ada kasta sosial, kawin dengan pribumi, tidak menampakkan kehaiban. Ya, mereka cenderung menyembunyikan diri. Berbeda dengan mereka yang mengaku keturunan Nabi, tapi kalau dalam sejarah yang saya dengar dari beberapa kajian sebelum ada polemik nasab ini juga pernah diungkap oleh ketua PPNU yaitu Gus Yahya. Kalau saya hanya penikmat ya, itu ada Al-Ashraf Asania, Al-Ashraf Awal. Jadi Habib-Habib ini dibawa oleh Belanda untuk mencari penghidupan di Indonesia. Apalagi kalau kita tengok secara sejarah, mereka adalah alat Belanda untuk mengelabui pribumi agar pribumi tidak melawan Belanda. Salah satunya Belanda mendatangkan para habaib di Indonesia. Lah herannya keturunannya itu menikmati menikmati itu sampai sekarang hingga akhirnya terungkap. Ini mungkin jare Mbah Memun ini kersane Gusti Allah wiswayae ketuk-ketuk para habib ini diungkap oleh orang-orang pribumi. Nyatanya keturunan Nabi dari jalur Songo, mereka jangankan di dalam turuhane mengalir darah Rasulullah, nggak ada itu keturunan Wali Songo. Itu hanya dilakukan oleh mereka yang mengaku keturunan Nabi, tapi ternyata bukan keturunan Nabi sebagaimana fakta yang disampaikan Kiai Haji Imad. Kalau banyak sekali orang NU pun yang husnudon, yang takut, yang khawatir, kualat, banyak sekali, termasuk teman saya di sini banyak juga. Tapi kalau dalam terminologi dunia madrasah itu ada istilah taklid ya. Kalau mungkin ada istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jadi orang NU itu minimal ada 3 golongan terkait menyikapi dengan polemik nasab, ada yang pro, ada yang kontra, dan ada yang netral. Yang netral ini adalah yang husnudon,
istilahnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu ini masih banyak orang-orang NU yang masih takut. Padahal kalau mereka sadar, hanya orang-orang NU yang menghormati Habib. Selain NU nggak ada siapa sih yang mau menghormati Habib. Orang Muhammadiyah nggak ada, Salafi apalagi nggak percaya. Nyatanya mereka nggak kualat. Itu sudah dulu reaksi saya. Mohon maaf tidak ada unsur kebencian sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Lawi itu Habib Bahar. Tetap pakai akal sehat, walaupun saya nggak punya kapasitas untuk membahas nasab orang, tapi minimal bisa mengamati polemik nasab selama 2 tahun. Mana ini arahnya ya, akan ada apa lagi. Dan setelah podcast Bung Haji Roma Irama ini akan luar biasa. Terbukti baru 5 jam tayang itu sudah ada penonton kurang lebih 25-30 ribu ya. Kalau 5 jam, kalau 1 hari berapa ya, 20 kali 5 pira ya udah ratusan ribu. Kemungkinan ada jutaan penonton yang menyaksikan podcast Kiai Haji Imaduddin dan Bung Haji Roma Irama ini. Ada info masuk lagi, perseteruan Habib Bahar dengan Bung Haji Roma diangkat oleh media nasional TV One karena ada faktor Bung Hajinya. Jadi ini adalah berita yang menarik, saksikan. Untuk lebih jelasnya podcast Bung Haji dengan Kiai Haji Imad di channel Roma Irama terlalu kalau nggak nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketawa-ketawa guys. Ini main ini orang-orang kampung ini ya.